أشهد أن لا إله إلا الله المالك الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأمم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد الذي نطلع فيه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Jemaah yang insyaallah senantiasa diridhoi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, Bapak Ketua RW, Pak Ketua RT, khusus Pak Jarwo, yang paling sepuh yang dari kita, Pak Syahril, dan juga yang kita tuakan bersama-sama Pak Waluyo. Insyaallah beliau-beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, lapang rezeki, dan luas karirnya langkah menuju dalam kebaikan. Tak lupa yang saya banggakan, Ustaz Aziz juga telah hadir kita, sahabat saya, saudara saya yang saya tuakan, yang saya takzimi, Bapak Samsudin dari RT 6, perkenalkan orang lama, jamaah baru kelihatan ya. Sama perjalanannya panjang kayak saya mencari teman-teman ya. Alhamdulillah insyaallah hadirnya malam ini atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman maupun nikmat Islam yang masyaallah tiada hentinya. Allah hembuskan nafas kepada kita semuanya, kita dikuatkan, meningkatkan hati kita ya. Luangkan waktu kita semangat. Kemarin kita awali, kita sepakati majelis ini sebagai jalan ibadah. Alhamdulillah kalau tetapkan pada malam hari ini dengan kita diberinya nikmat kesehatan, kita bisa berkumpul kembali, kita bisa bermuajahah. Tentunya semua atas keberkahan daripada Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dimuliakan dengan syafaatnya Allah dan menjalankan segala sunnahnya. Kita akan senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah baik di dunia. Kita sampaikan sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada seorang sahabat yang terkenal ya. Ini sangat terkenal, salah satu sahabat yang kita kenal secara umum paling tua itu Abu Bakar. Ternyata ada seorang sahabat ya. Ada seorang sahabat yang lebih dituakan lagi dan memang umurnya jauh lebih tua. Memang hidupnya satu masa dengan Abu Bakar, tetapi beliau lebih tua, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Ini menjadi istimewa kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub itu selama 7 bulan. Sehingga beliau menjadi saksi bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Nabi tidak
sampaikan kepada para sahabat dan tentunya diriwayatkan di dalam hadis. Ini masih ada kaitannya dengan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan apakah yang paling mulia untuk membawa kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menyampaikan di dalam hadisnya, yang pertama engkau menyembah Allah. Tentunya itu ibadah yang sudah diwajibkan, yaitu sholat dan segala macam. Itu menjadi tanda yang kedua. Dan yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat disampaikan kembali oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyambung tali silaturahmi. Disinilah kemudian menjadi penting dan sangat-sangat penting bagi kita semua untuk senantiasa menjaga tali silaturahmi. Kekuatan keberadaan Islam tidak lepas daripada silaturahmi yang didalil oleh Nabi Muhammad tidak pandang bulu. Dicontohkan dengan memberi makan seorang nenek dari kaum Yahudi sampai Nabi Muhammad meninggal. Ini adalah suri teladan bagi kita bahwa ketika kita bermasyarakat, hidup di masyarakat, tidak boleh membedakan, apalagi harus sampai dengan mengkafirkan. Terlebih dan khusus lagi ketika itu disampaikan kepada yang satu golongan. Ini sangat berbahaya bagi kita semua dan tentunya sangat berlawanan daripada apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa kita wajib bertali silaturahmi dan juga bermasyarakat di lingkungan tentunya kita semuanya. Karena hikmah daripada tali silaturahmi ini, insya Allah kita sudah pahami semuanya. Terlepas dari saya yang masih awam dan sangat muda, tentunya bapak-bapak yang hadir di sini sudah sama-sama merasakan bagaimana hikmah dan manfaat serta faedahnya daripada tali silaturahmi. Tali silaturahmi yang pertama, dari yang nggak kenal jadi kenal, yang sudah kenal jadi lebih kenal, setelah lebih kenal tentunya akan lebih tahu, sehingga di antara kita tidak akan lagi ada buruk sangka. Karena kita sama-sama tahu di dalam kita bersilaturahmi tak lepas kita senantiasa melakukan canda dan menawa segala macam, tetapi itu semua kemudian menumbuhkan rasa ikatan persaudaraan di antara kita yang menjadi semakin dekat. Itu kemudian kenapa ada rangkaian silaturahmi dan silaturahim. Insyaallah dengan tali silaturahmi dan silaturahmi ini, apa yang terjadi pada diri kita dan juga saudara-saudara kita akan menjadi perhatian untuk kita semuanya, sehingga kita timbul sifat atau rasa empati kepada yang ada di sekitar kita. Ini adalah tujuan daripada ketika kita membuat suatu jamaah. Tidak lain dan tidak bukan bahwasanya kita berjamaah pada malam hari ini, yang pertama yaitu niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak RW punya sarung di rumah, itu sebutannya sarung. Tapi kalau belum dipakai, maka belum sarungan. Jadi belum bisa menutup aurat. Makanya kalau kita ingin menutup aurat, berarti bukanlah sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kita memiliki tata bahasa tersendiri sehingga menjadi sebuah tumbuhan. Dan bagaimana kemudian itu menjadi pekerjaan disusun dari kata per kata. Jadi tidak jadi tadarusan. Tapi kalau dibaca, jadilah kita tadarusan. Namanya kita melakukan pekerjaan yaitu membaca Al-Quran. Tadarusan buku kan buku. Jadi bacaan Yasin ada di dalam Al-Quran, tetapi kemudian kalau hanya sebutannya surah Yasin itu tidak akan menjadi suatu bacaan kalau tidak kita lakukan. Maka saat kita berkumpul bersama, orang menyebutnya
yasinan. Jadi jangan kemudian kita salah mengartikan kita berkumpul ya. Dengan berkumpulnya ini justru kita malah yang satu, yang pertama kita menambah saudara, bertemu silaturahmi, silaturahim, kemudian ibadah bersama-sama yang tadinya Masya Allah mungkin belum tahu, mendengar lama-lama jadi tahu. Yang sudah bisa membaca, yang belum lancar jadi lancar. Yang sudah lancar sesuai dengan kaidah-kaidah daripada ilmu bacaan Al-Quran. Mungkin itu sedikit pengantar pada malam hari ini. Terlepas karena Allah sudah menjadikan bahwa Islam tidak perlu kita jaga, tapi Allah sudah menjaga Islam itu sendiri. Tapi mari kita yang ada di lingkungan ini agar tidak menimbulkan pikiran-pikiran yang kemudian keluar konteks dan ketika mereka atau kita ini jauh daripada mereka dan mereka jauh daripada kita semua, saling memiliki anggapan, saling memiliki penilaian. Tapi kalau kita berkumpul seperti ini tidak ada lagi ya buruk sangka di antara kita dan mereka. Intinya kita melakukan kebaikan dan insya Allah kita membaca Yasinan, kemudian kita membaca Al-Waqiah, ilmu ditutup dengan tahlil. Semuanya niat kita sama-sama beribadah, kita disatukan niat kita, proses jalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sempurna dalam menjalankan ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah dalam rukun Islam tersebut, yaitu kita menjaga buruk sangka di antara kita semuanya, dan kita jauhkan, maka timbullah kebersamaan, timbullah persaudaraan yang kuat. Jangankan Islam yang menjaga, tapi lingkungan kita pun menjadi harmonis. Insyaallah yang dapat saya sampaikan. Mari sebelumnya kita sama-sama untuk kita meminta kepada Allah, menghadap kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita sucikan hati kita, kita niatkan pikiran kita, kita luruskan niat dan tekad kita bersama-sama ya. Dengan niat beribadah, kita sama-sama awali dengan sholat istighfar. Allah kemudian mengampuni kita semuanya, bukan hati, dan melakukan segala hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Thank you.